Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan mempelajari materi fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke materinya ya sobat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya biasa ditulis dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini variabelnya menggunakan huruf x ya sobat. Kalau nanti variabelnya menggunakan huruf yang lain selain x, itu boleh-boleh saja. Nah, diingat juga bahwa fx ini bisa juga ditulis dengan y ya sobat. Jadi jangan bingung nanti ketika ada yang menulis y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat persamaan fungsi kuadrat? Caranya ada dua ya sobat. Yang pertama, jika diketahui dua titik yang memotong sumbu x. Kalau memotong sumbu x, maka nilai y-nya 0. Jadi di sini titik pertamanya adalah x1, 0 dan titik keduanya adalah x2, 0. Nah, kalau digambar seperti ini gambarnya sobat. Di sini ada diagram kartesius dengan sumbu x dan sumbu y. Parabolanya memotong sumbu x di dua titik. Maka gambarnya seperti ini. Nah, ini titiknya. Titik pertama dan titik kedua. Ini gambarnya seperti ini. Lalu rumusnya kayak gimana? Nah, rumusnya adalah fx sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Jadi, x yang tidak ada angkanya tidak perlu diganti ya sobat. Dia tetap x. Yang diganti hanya x1 dan x2-nya saja. Itu jika dia diketahui dua titik yang memotong sumbu x-nya. Nah, yang kedua, jika diketahui xp dan yp. Apa itu xp dan yp? Nah, xp dan yp adalah titik puncak sobat. Jadi yang namanya titik kan x, y. Nah, ini dia adalah merupakan titik puncak. Nah, kalau digambarkan dia seperti ini. Nah, yang diketahui adalah ini. Ini namanya titik puncak atau TP ya sobat. Nah, rumusnya untuk mencari persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan a dikali x min xp pangkat 2 ditambah yp. Ini rumusnya. Ingat bahwa x-nya tidak ada labelnya atau yang sendirian nih, x ini tidak perlu diganti ya sobat. Yang diganti hanya yang ada labelnya 1 atau 2 atau p. Jadi di sini nanti diganti adalah xp dan yp-nya. Di dalam persamaan fungsi kuadrat ada juga yang namanya titik balik sobat. Titik balik bisa juga dinamakan dengan titik maksimum atau titik minimum. Rumusnya adalah min b per 2a untuk x-nya dan y-nya min d per 4a. B adalah angka di depan x. Nih kita lihat, B adalah angka di depan x, A adalah angka di depan x kuadrat, dan C adalah yang angka sendiri. Lalu D itu apa? Nah, D ini dicari dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. D itu adalah diskriminan ya sobat.
disingkatnya dengan huruf D. Nah, di sini titik balik atau titik maksimum atau titik minimum itu sama dengan titik puncak ya sobat. Jadi ini bisa kita sebut dengan XP atau XP, ini YP. Dia sama ya sobat. Lalu dia ada yang namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri adalah nilai X dalam titik puncak atau dia adalah XP. Rumusnya min B per 2A. Nah, selain sumbu simetri, ada juga yang namanya nilai maksimum atau minimum. Nilai ya sobat, kalau tadi titik, ini nilainya. Nah, nilainya adalah Y pada titik puncak atau YP. Kalau mau dicari, rumusnya adalah min D per 4A. Jadi ini adalah komponen-komponen dalam fungsi kuadrat. Lalu ada ciri-ciri khusus dalam fungsi kuadrat. Yang pertama, jika diketahui A-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0 juga, maka grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas dan memotong 2 titik sumbu X. Memotong 2 titik sumbu X dan terbuka ke atas. Yang kedua, jika A lebih dari 0 dan D sama dengan 0, maka grafiknya berbentuk seperti ini. Terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Ini menyinggung atau memotong sumbu X di satu titik. Yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, maka grafiknya akan seperti ini. Dia terbuka ke atas tetapi mengambang, tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Kalau tadi A-nya lebih dari 0, sekarang A-nya kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Maka grafik fungsinya terbuka ke bawah, memotong sumbu X di 2 titik. Nih ya. Yang kelima, jika A-nya kurang dari 0, D-nya sama dengan 0, maka gambarnya atau grafiknya menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di satu titik. Dan yang terakhir, A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan mengambang, tidak menyentuh sumbu X. Nah, sudah kita ketahui semuanya ya sobat. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan gambar fungsi kuadrat di bawah ini. Persamaan fungsi kuadrat grafik di atas adalah titik, titik, titik. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Kita bisa lihat ada 2 titik memotong sumbu X dan ada 1 titik lagi memotong sumbu Y. Kita tulis dulu titik-titiknya ya sobat. Jadi ada 3 titik. Titik yang pertama kita tulis yang ini kedua dan ini ketiga. Titik pertama memotong sumbu X ya sobat. Titik pertama yaitu adalah min 5,0. Titik kedua min 3,0. Dan titik ketiga adalah 0,15. Ini harusnya 15 ya sobat. Kalau min 15 itu dia ada di bawah. Kalau di atas dia nilainya positif. Ini salah ya, kita hapus saja min ya. Nah, sekarang kita mencari persamaan fungsi kuadratnya. Tadi, kalau diketahui 2 titik memotong sumbu X, maka menggunakan rumus
fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Kita masukkan angkanya ya sobat. Fx sama dengan A dikali X min X1 nya yang ini ya, min 5, lalu dikali X min X2 nya ini min 3. Di sini min ketemu min, kita ganti dulu menjadi plus 5. Ini juga min ketemu min menjadi plus 3. Nah, menghitungnya adalah pakai perkalian bulan sabit atau pelangi. X dikali X, X kuadrat. X dikali 3 plus 3X plus 5 dikali X plus 5X plus 5 dikali plus 3 plus 15. Lalu kita hitung yang bisa dihitung atau yang sama. X kuadrat tetap. Ini ada 3X plus 5X, maka menjadi 8X plus 15. Seperti ini. Ini fx, fx, fx. Ini persamaannya belum selesai ya sobat, karena masih ada huruf A. A-nya belum kita ketahui nih. Nah, di sini kan ada titik 15. 0,15 ya sobat. Nah, 0,15 ini adalah X, Y. Jika nilai X-nya 0, maka Y-nya bernilai 15. Nah, dari sini kita tinggal masukkan sobat ke angka sini, X-nya 0, lalu Fx tadi adalah Y ya, Y-nya 15. Kita ganti ya sobat. Y-nya kita ganti 15, A-nya tetap A, X-nya kita ganti 0, 0 kuadrat, plus 8 dikali 0, plus 15. Kita hitung, 15 sama dengan A dikali 0 ditambah 0, 0 ditambah 15, 15. Berarti di sini A-nya sama dengan 15 dibagi 15. Ini dibagi ini ya sobat. Berarti A-nya ketemu sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi Fx sama dengan 1 dikali X kuadrat plus 8X plus 15. Angka berapapun kalau dikalikan 1 tetap menjadi angka itu sendiri ya sobat. Jadi bisa kita tulis langsung X kuadrat plus 8X plus 15. Jadi jawabannya yang gak ada jawabannya di sini ya sobat, karena tadi di sini min 15. Bukan 15, salah ternyata ya. Nah, di sini jawabannya adalah X kuadrat plus 8X plus 15. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya sobat. Jika titik puncak dari grafik Y sama dengan X kuadrat plus PX plus Q adalah 2,3, maka tentukanlah nilai P plus Q-nya. Nah, di sini kita tulis dulu apa saja yang diketahui ya sobat. Yang pertama yang diketahui adalah persamaan kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus PX plus Q. Lalu diketahui lagi titik puncak TP ya sobat adalah 2,3. Dan yang ditanya adalah nilai P plus Q-nya berapa? Kita jawab ya sobat. Yang pertama, untuk mencari titik puncak itu kita gunakan rumus X-nya adalah min B per 2A dan Y-nya adalah min D per 4A. Ini untuk TP. Nah, di sini TP-nya adalah 2,3, berarti min B per 2A-nya 2, min D per 4A-nya adalah 3. Kita cari satu-satu ya sobat. Untuk yang 2 dulu. Min B
per 2A sama dengan 2. Kita lihat bahwa B adalah angka di depan X ya sobat. Di depan X adalah P. Maka di sini kita ganti min P per 2 kali A. A adalah angka di depan X kuadrat. Angka di depan X kuadrat 1. Berarti ini 2 dikali 1 sama dengan 2. Sini min P per 2 kali 1, 2 sama dengan 2. Didapat min P sama dengan ini kali silang ke sini ya sobat. 2 kali 2 menjadi 4. Berarti P-nya sama dengan min 4. Dapat nilai P-nya min 4. Lalu kita gunakan yang angka 3 ini. Min D per 4A sama dengan 3. Min D itu dicari dengan min B kuadrat min 4A kali C per 4A sama dengan 3. Kita masukkan ya. Tadi P itu adalah si B. P-nya min 4. Maka di sini menjadi min 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya Q per 4 dikali 1 sama dengan 3. Kita kerjakan. Min 4 kali pangkat 2 itu min 4 kali min 4 ya sobat. Menjadi 16. Min 4 kali 1 4. 4 kali Q menjadi 4Q per 4 kali 1, 4 sama dengan 3. Maka di sini didapat min, ini kita kalikan ke dalam ya. Min kali plus menjadi min. 1 kali 16, 16. Min kali min jadi plus 4Q. Lalu ini kita kalikan dengan 3. Ini Q ya sobat. 4 kali 3, 12. Kita lanjut di samping. Nah, di sini angka min 16 kita pindahkan ke sebelah kanan sobat. Menjadi plus dia. Di sini tinggal 4Q sama dengan 12 plus 16. 4Q sama dengan 28. Maka Q sama dengan 28 dibagi 4. Q-nya adalah 7. Yang ditanya P plus Q. P plus Q sama dengan P-nya min 4 ditambah 7. Min 4 tambah 7 adalah 3. Jadi jawabannya 3 ya sobat. Sampai di sini dulu ya sobat pembahasan kita mengenai fungsi kuadrat. Jika ada soal atau materi yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, jangan lupa dituliskan ke dalam kolom komentar ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.